Jokowi pidato kenegaraan, SBY pun tak mau kalah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Keamanan, ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. However, as a former head of state and head of government, I always believe a better world is possible. My 2 cents is, a better world is possible if all those challenges can be overcome by an effective, healthy, and just world order. Dari semua lirik lagunya ini benar-benar apa ya? Ini tuh seperti sebuah curhat Presiden Jokowi kepada semua masyarakat oposisi yang suka banding-bandingin Pak Jokowi dengan Pak SBY misalkan gitu ya. Ya kan biasa, Demokrat kalau bicara selalu itu. Dulu di zaman Pak SBY lebih baik, lebih terukur. Terutama AHY sama Ibas, wah gencar sekali itu. Menganggap bahwa di era kepemimpinan SBY itu lebih luar biasa. Padahal nggak ada apa-apanya. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Kami saling hormat menghormati. Ada yang menarik antara Jokowi dan SBY. Jokowi pada Selasa lalu menghadiri sidang tahunan MPR sekaligus menyampaikan pidato kenegaraan. Ada beberapa poin penting yang Jokowi sampaikan dalam pidato tersebut. Yang pertama adalah lembaga negara telah berhasil mengungkap 3 kasus korupsi dengan nilai hingga triliunan rupiah, yaitu korupsi Jiwasraya, Garuda, dan juga Asabri. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai, kata Jokowi. Yang kedua adalah pandemi COVID-19 yang sudah mereda. Sekarang ternyata belum menjamin kebangkitan ekonomi global, termasuk ekonomi nasional. Ini dikarenakan ada perang antara Ukraina dan Rusia yang menambah krisis yang terjadi. Mengingat dua negara ini memiliki hubungan ekspor-impor dengan berbagai negara, sehingga membuat banyaknya hambatan yang terjadi. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang teramat hebat. Bahkan ada yang mulai mendekati jurang resesi. Dan yang paling penting adalah persaingan politik pada pemilu 2024. Jokowi mengingatkan soal politik identitas yang lekat dengan persaingan politik demi kemenangan suatu kelompok. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial, kata Jokowi. Lalu, apa kaitannya dengan SBY? SBY pada saat yang sama juga direncanakan memberikan pidato di Universitas Malaya, Malaysia. Selain itu, SBY juga menyaksikan pertandingan persahabatan tim voli Lavani di negeri jiran tersebut. Bogor Lavani adalah tim voli milik SBY. Tim ini disebut-sebut merupakan tanda cinta SBY untuk Ani Yudhoyono yang meninggal beberapa tahun yang lalu. SBY juga sudah berada di Malaysia pada tanggal 14 Agustus dan direncanakan pulang pada tanggal 18 Agustus 2022 hari ini. Dengan demikian, SBY dipastikan tidak hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR dan menyampaikan nota keuangan RAPBN tahun 2023. Dia bersama sejumlah elit Partai Demokrat berada di Malaysia untuk memberikan pidato di Universitas Kebanggaan Malaysia, OTW Malaysia 14-18 Agustus, menghadiri pidato SBY di depan Sitifas Universitas Kebanggaan Malaysia dan Sultan Selangor, seperti yang dikatakan Andi Arief dalam akun Twitternya. Sebenarnya, kalau bicara tentang SBY ini, tidak ada yang lebih baik selain yang dibahas oleh Mas Alif. Secara dia itu pakar mantan, tapi saya juga mau ikutan. Beberapa hari yang lalu, ada seorang netizen membagikan sebuah potongan video berisikan pernyataan dari SBY. SBY mengingatkan Jokowi bahwa kritik masyarakat sangat baik untuk menjaga stabilitas negara.
Tak hanya itu, SBY juga mengingatkan agar pemerintahan Jokowi tidak bersikap arogan saat mendapat kritikan dari publik dan tidak membungkam rakyat yang mau menyampaikan pandangannya. Tetapi, saya dulu negara tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya, sekarang banyak yang diam, kata SBY. Sekarang SBY diketahui juga akan menyampaikan pidato di sebuah universitas di Malaysia. Apakah tidak mau kalah dengan pidato kenegaraan Jokowi? Begini ya, beberapa waktu yang lalu, saat demam Pengabdi Setan 2 melanda negeri ini, terselip sebuah informasi di sana rusun yang menjadi lokasi syuting film tersebut. Ternyata bangunan mangkrak di era SBY. Meski katanya sih tidak menggunakan APBN, tetap saja itu terjadi di era SBY dan publik semakin yakin bahwa era SBY banyak sekali proyek mangkrak. Apalagi kalau sudah bicara hambalang, sulit untuk melupakannya. Kalau SBY masih punya niat untuk membandingkan dirinya dengan Jokowi, apalagi dalam rangka ingin mengorbitkan AHY sebagai calon pemimpin masa depan, lebih baik kurung saja niatnya, bikin malu. Harusnya suruh AHY saja yang memberikan pidato di Malaysia. Mau dibilang ekonomi era SBY meroket sampai 6%, itu tidak berpengaruh apa-apa. Publik lebih teringat dengan mangkrak dan autopilot. Di era SBY dulu, pembangunan infrastruktur kurang diutamakan, sehingga saat ini daya saing negara agak tertinggal dengan negara tetangga. Kerjanya cuma prihatin dan sedih loh. Banyak kasus mega korupsi terungkap di era Jokowi. Meskipun kita tahu kasus itu sebagian dari era siapa, bagaimana menurut Anda? Bravo Kejagung, berhasil tahan Surya Darmadi, anak emas SBY, buron mega korupsi 78 triliun rupiah. Yusuf Dumdum, baru di era Jokowi, bandit kelas kakap dibuat menyerahkan diri. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali menyoroti tertangkapnya buron korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group, yaitu Surya Darmadi, tersangka kasus mega korupsi lahan perkebunan sawit yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya pada Senin 15 Agustus 2022. Yusuf pun melalui akun Twitternya menyindir barisan kadrun dengan menunjukkan data bahwa di era Jokowi, bandit kelas kakap 78 triliun rupiah yang jadi buron KPK dan Kejagung sejak tahun 2019 menyerahkan diri dan langsung ditangkap oleh Kejagung. Ia juga menegaskan bahwa baru di era Jokowi lah bandit kelas kakap dibuat menyerahkan diri. Padahal di era SBY berkuasa, Surya Darmadi justru menjadi anak emasnya yang dipelihara. Sementara sebelumnya melansir dari nasional.kompas.com bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung RI tengah menahan buron kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi selama 20 hari ke depan. Penahanan itu dilakukan setelah tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Adapun Surya Darmadi tiba di Indonesia pada sekitar pukul 13.20 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai informasi, kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, menyatakan kliennya akan ke Indonesia pada 15 Agustus guna memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung. Junifer mengatakan kedatangan Surya Darmadi merupakan bentuk itikat baik bos perusahaan sawit itu atas kasus hukum yang menjeratnya. Selain itu, sebelumnya Surya Darmadi memang menjadi buron 2 lembaga hukum. Taipan tersebut masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak tahun 2019. Ia terseret kasus dugaan suap, revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau, dan Kementerian Perhutanan. Perkara ini turut menjerat mantan Gubernur Riau saat itu, yaitu Anas Ma'amun, ke penjara. Padahal awal Agustus lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Negara diduga mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasakusuk pengusaha sawit dengan pejabat memang sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung bertahun-tahun. Si Apeng hanya salah satu dari puluhan konglomerat pemain mafia lahan perkebunan sawit yang sedang apes di era Jokowi berkuasa. Dan yang lebih ngenesnya, konspirasi gelap dinasti Cikeas yang menggurita dibabat habis oleh Jokowi.
Tentu, setelah lelah main kucing-kucingan, si anak emas SBY ini akhirnya menyerahkan diri dan langsung ditangkap Kejagung. Makin ketar-ketir nggak tuh si Pepo? Jokowi yang lihai dengan strategi jitunya sudah tahu gerakan bandit mafia dan kongsi-kongsi gelap di baliknya. Sekali tebar umpan langsung hap, kena tangkap bandit, sekaligus menampar muka melas dinasti Cikeas. Saya rasa Pepo tak lagi tidur nyenyak, makan kenyang atau bahkan sedang paranoid karena kedoknya satu persatu dibongkar Jokowi. Pastinya Jokowi belajar bahwa untuk memenangkan pertandingan butuh kesabaran yang panjang. Dan nyatanya, napas panjang Jokowi berhasil membuat Caplin, SBY, kepanasan. Siapa yang bernasib sial itu akhirnya harus dipanggil oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Riau dan Kalimantan. Korupsi gila-gilaan membuat si anak emas SBY dan para kolega dinasti Cikeas dikirim Jokowi masuk bui. Gimana Drun? Pedas kagak cara jitu Jokowi tangkap bandit-bandit siluman? Tapi sekali lagi ya, Jokowi tidak main tabrak dan ngegas sembarangan. Ia sesuai dengan koordinator hukum, membiarkan proses hukum berjalan. Strategi ini menjadi sebuah cara terbaik saat ini untuk mengamankan Indonesia. Karena konteksnya saat ini adalah banyak yang ingin Indonesia hancur. Maka dari itu, Bapak Pembangunan Zaman Now, Jokowi, gak akan bertindak sesuka jidat seperti Wan Abbas. Pastinya Jokowi penuh taktik dan perhitungan untuk menangkap dan mengungkapkan konspirasi gelap dinasti Cikeas. Bagaimana menurut Anda?